Halo guys, kembali lagi bersama aku di Jejak Ana. Kali ini masih seputar Bandung guys. Ya, bisa dibilang part 2-nya nih. Setelah aku menikmati pemandangan dan makanan di Cafe Lereng Anteng, aku melanjutkan perjalanan menuju objek wisata alam Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda atau orang-orang biasanya menyebut dengan nama Tahura. Lokasi Tahura ini sebenarnya cukup dekat dari Cafe Lereng Anteng. Perjalanannya kurang lebih 15 menit saja guys. Akses mobil hanya boleh sampai di sini. Dari sini ke spot masih ada sekitar 1 km lagi. Ada fasilitas parkir juga dengan tarif parkir mulai 10.000. Namun kalau naik motor masih bisa terus. Infonya di atas ada parkiran khusus motor dengan tarif 5.000 saja guys. Akses ke sana hanya bisa pakai motor atau jalan kaki guys. Pengunjung lain aku lihat banyak yang jalan kaki, mungkin sekalian olahraga. Nah, kalau aku memutuskan pakai ojek aja dengan alasan efisiensi waktu dan tenaga. Tarif ojek sendiri itu 30.000 per orang untuk satu arah. Kalau mau PP itu lebih hemat guys, jadi 50.000 per orang. Nah, aku berdua dengan teman aku, jadi aku memutuskan bawa sendiri aja motornya. Seru juga guys, berasa touring motor ala-ala gitu. Oke, kita sampai. Untuk pengguna motor, lahan parkirnya pas sekali dekat dengan pintu masuk tebing keraton. Sebelum kita masuk ke tebing keraton, jangan lupa bawa air minum guys, karena di dalam nggak ada yang jual. Sebenarnya kita nggak boleh bawa makanan dan minuman dari luar guys, tapi aku tanya ke penjaganya kalau air minum saja boleh. Tiket masuk ke Tahura cukup murah, hanya 12.000 per orang. Tiket ini berlaku masuk berkali-kali loh guys, dan berlaku di semua gate Tahura di hari yang sama. Sebagai informasi, Tahura ini merupakan kawasan konversi terpadu yang menggabungkan wisata alam dengan hutan tanaman. Sejarah Tahura pertama kali dibangun tahun 1960 hingga berubah nama menjadi Kebun Raya Rekreasi Insinyur Haji Juanda tahun 1985. Luas area Tahura ini meliputi 590 hektar lahan yang luas areanya membentang dari kawasan Dago Pakar hingga Maribaya Lembang guys. Lokasi Tahura sendiri berada di atas ketinggian antara 770 hingga 1330 meter di atas permukaan laut. Pada dasarnya area ini adalah sesar lembang yang masih aktif. Dan menurut penelitian juga gempa terakhir terjadi pada abad ke-15 guys, yang bisa menghasilkan gempa 6,5 sampai 7 skala Richter dengan waktu pengulangan 170 sampai 670 tahun. Dan kalian tahu nggak, ternyata panjang sesar ini 29 km loh, yang membentang dari Dago sampai ke kaki gunung Tangkuban Perahu. Walaupun begitu, di sini pemandangannya indah banget. Kalau aku lihat dengan kasat mata, ini seperti lukisan guys, benar-benar cantik. Yuk kita nikmatin dulu keindahan di tebing keraton ini. Di sini terdapat tower yang bisa kita gunakan untuk melihat lebih jelas lagi gimana sih tebing keraton dari ketinggian. Yuk kita lihat-lihat dulu. Hold my breath, looking up, life moves in ways that keeps changing.
Oh ya guys, di sini juga disediakan camping ground nih. Kita lihat yuk seperti apa tempatnya. Dan ternyata seperti ini guys camping groundnya, rimbun banget ya. Oh ya, di sana ada musola dan toiletnya juga loh. Setelah puas menikmati keindahan di Bukit Keraton, aku lanjut menuju spot lain yaitu Gua Belanda. Yuk ikutin aku terus ya. Di sini aku menemukan loket yang aku pikir adalah pintu masuk, ternyata pintu keluar guys. Jadi petugasnya menyarankan aku untuk putar balik ke pintu masuknya. Dan sampai di pintu masuk Tahura. Di sini juga ada pengecekan suhu guys. Karena di Tahura ini menerapkan protokol kesehatan COVID guys, jadi ada pemeriksaan seperti pengecekan suhu tubuh. Oh ya, di sini kita nggak perlu bayar tiket masuk lagi ya guys, karena tiket yang kita beli di tebing keraton tadi juga bisa kita pakai di sini. Kawasan Tahura ini ditanami beraneka ragam koleksi pohon dari berbagai daerah di Nusantara dan mancanegara guys. Tercatat memiliki tidak kurang dari 2.500 jenis tanaman yang terdiri dari 40 jenis familia serta 112 spesies yang berasal dari berbagai belahan bumi. Ada yang dari Jawa, Sulawesi, Sumatera, Malaysia, bahkan dari Afrika. Di Tahura ini selain gua Belanda, di sini juga ada gua Jepang, museum, ada patung, ada area bermain, ada curug, ada juga seperti flying fox dan lain-lain. Berbeda dari tebing keraton, di dekat gua Belanda ini banyak orang berjualan makanan guys. Dimanapun kalian berada, kalian harus buang sampah pada tempatnya ya guys. Jangan buang sampah sembarangan, apalagi di alam yang seperti ini yang udah indah banget. Jadi sayang banget kalau dicemari dengan sampah-sampah. Setelah berjalan kaki sekitar 400 meter dari gate utama, aku sampai nih di Gua Belanda. Sahabat Anna, penasaran gak sih di dalamnya? Yuk kita masuk. Tadi udah lihat ke ininya belum? Nah, ini dibikin waktu tahun 1906 dulu Belanda bikin gua di sini itu fungsi utamanya untuk saluran PLTS. Jadi dulunya yang lorong utama yang tadi kita pertama masuk itu untuk saluran PLTS. Masa itu. Nah sampai sekarang juga itu saluran PLTS yang buatan di zaman Belanda itu masih dalam, masih aktif dalam. Cuma sekarang posisinya bikin lagi di atas bukit Gua Belanda ini. Kita saluran PLTA seperti ini di atas ini. Nggak bisa lewat sana. Ini bisa nggak? Kesana nggak bisa ya? Bisa. Makanya luas Gua Jepang itu nggak seluas Gua Belanda. Jadi sebelah kanan ini bekas ruang interogasi. Oh, tempat penyiksaan. Nah kalau misalkan pernah lihat ini yang bisa dipakai buat acara yang di iya, terus yang
yang Mona Lisa. Soalnya kalau ya yang seperti itu mah ya kelihatan ada embun-embun di atas. Oh iya. Nah, Oh iya. bintik-bintik gitu ya. Oh. Kan? Benar. Nah, jadi dulu Gua Belanda ini tuh sebelum dibuka jadi tempat wisata, ini sempat dipakai untuk gudang amunisi, gudang museum dulu sama tentara Indonesia. Ini kolongan ini dulunya mau bikin lagi tembusan, cuman belum selesai. Ini baru nyampe sini. Nah itu. Ini juga di depannya ada satu ini juga sama kayak tadi yang mau dibikin lagi. Nah, Gua Jepang itu masih seperti ini. Lantainya, dindingnya semuanya masih asli. Yang Gua Jepang itu. Tanah masih tanah. Iya. Gitu ya? Gitu. Nah, ini kan udah renovasi tembok. Itu udah mulai dalam kan Ini rel. buat Oh, troli. rel. Buat barang-barang. Oh, Oh troli gitu kali ya. yang kereta. Iya. Bawa barang. Oh zaman sekarang ini mah istilahnya ruangan multimedia tuh. Iya, 24 jam. Oh di tempat tadi pintu kita masuk. Iya. Jadi kan nggak boleh. Oh iya bapak kan tadi bilang sampai malam juga ya. Ini arah belakangnya. Tadi kan kita masuk lewat sana tadi di depannya. Iya, jadi apa? Penduduk sini lah. Duduk sini bantu-bantu inilah. Jadi gitu. apa namanya? Guide ya, tour guide. Ya, Tour guide. terkait terus sambil nyawain lampu senter juga. Oke, iya. Gitu. Khusus di goa ini aja. Iya, di gua ini kan, dan di sana juga kan ada gua Jepang. Iya. Nah, di gua Jepang juga. Setelah aku dari gua Belanda, aku juga ingin mengunjungi gua Jepang guys. Tapi di tengah perjalanan sepertinya akan turun hujan nih guys. Semoga nggak ya. Baru juga diomongin, ternyata beneran hujan guys. Para pengunjung dan juga aku berlarian menuju pintu utama. Di sini hujannya sangat deras guys. Setelah berlarian akhirnya aku sampai di pintu keluar dan aku memutuskan untuk berteduh dulu sambil menunggu hujannya semoga cepat reda guys. Setelah menunggu sekitar 10 menit ternyata tidak ada tanda-tanda hujan akan reda guys. Di sana ada warung dan aku kepikiran untuk lari agar bisa sampai ke warung itu guys. Dan aku lari guys. Akhirnya aku sampai di warung ini dengan keadaan basah kuyup guys. Lalu aku pesan Indomie supaya tidak terlalu dingin dan kebetulan perut lapar. Sayang sekali ya, dikarenakan hujan yang cukup lama dan waktunya sudah sore, aku memutuskan untuk pulang. Padahal di sini banyak spot-spot lain loh yang menarik. Nah, saran aku, jika kalian ingin menikmati lebih banyak lagi eksplor di Tahura ini, sebaiknya berangkat dari pagi ya teman-teman. Oh ya guys, sampai jumpa di next video ya. Dadah.